Salam Kerilan. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dalam video kali ini yang akan saya bahas ialah tentang sistem pemilihan umum. Pada tanggal 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sistem pemilu kita tetap sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Teman-teman, sebelum saya jelaskan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan umum proporsional tertutup maupun terbuka, saya akan terlebih dahulu jelaskan apa itu sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan apa itu sistem pemilihan umum proporsional tertutup. Dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka, masyarakat menentukan ataupun memilih yang akan menjadi wakilnya di DPR secara langsung. Bisa dikatakan masyarakat mencoblos langsung siapa yang menjadi wakilnya di DPR. Kalau dalam sistem pemilihan umum proporsional tertutup, masyarakat memilih partai politik, kemudian partai politiklah yang akan memilihkan siapa yang menjadi wakil masyarakat di DPR. Teman-teman, adapun keunggulan atau kelebihan dari sistem pemilihan umum proporsional terbuka yaitu masyarakat bisa secara langsung menentukan pilihannya tentang siapa yang akan menjadi wakilnya di DPR. Kemudian juga masyarakat bisa mengetahui track record tentang calon yang akan dipilih. Selanjutnya masyarakat bisa langsung melakukan evaluasi pada periode berikutnya bila calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan harapan. Kalau tidak sesuai dengan harapan, maka di periode berikutnya masyarakat tidak akan lagi memilih calon tersebut. Sebagai tambahan lagi, kelebihan dari sistem proporsional terbuka, untuk wilayah-wilayah tertentu, peluang putra daerah sebagai DPR dari daerah tersebut sangat besar sekali. Contohnya dari daerah Pulau Mentawai dan juga Pulau Nias. Adapun yang menjadi kelemahan dari sistem proporsional terbuka yaitu biaya operasional penyelenggaraan pemilu yang sangat besar. Kemudian juga peluang praktik-praktik manipolitik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sangat mungkin terjadi, di mana oknum-oknum yang nakal akan berusaha untuk mendekati masyarakat dengan uang dan juga dengan sembako. Kemudian antara ideologi partai dengan ideologi caleg tertentu bisa saja berbeda. Begitu juga dengan visi misinya. Kalau sistem pemilihan proporsional tertutup, kelebihannya ialah biaya operasional penyelenggaraan pemilu yang tidak banyak, tidak terlalu banyak. Artinya sangat efisien. Karena dari ukuran kertas saja, pastinya untuk proporsional tertutup itu lebih kecil ukurannya dengan ukuran kertas dengan sistem proporsional terbuka. Karena dalam sistem proporsional tertutup hanya mencantumkan nama partai politik dan juga logo partai politik, tidak mencantumkan nama-nama caleg. Kemudian untuk eksistensi partainya sendiri itu lebih kelihatan karena partai pasti akan mengkader calon-calon yang akan dimajukan ataupun ditempatkan di DPR. Kemudian untuk ideologi partai dan ideologi caleg yang akan ditempatkan di DPR itu pastinya sejalan. Adapun yang menjadi kelemahannya ialah dalam sistem proporsional tertutup itu keterwakilan dari daerah-daerah tertentu itu bisa saja tidak ada. Contohnya dari daerah Mentawai dan daerah Nias bisa saja putra daerah tidak ada yang menjadi DPR karena yang menentukan siapa yang menjadi DPR adalah partai politik itu sendiri. Kemudian juga kalau dengan sistem proporsional tertutup ini masyarakat tidak mengetahui bagaimana track record dari calon yang akan dipilih.
Selanjutnya, antara selera partai bisa saja berbeda dengan selera masyarakat. Misalnya masyarakat ingin si A yang akan jadi anggota DPR, akan tetapi partai politik inginnya si B. Jadi kesimpulannya teman-teman, baik sistem pemilihan umum proporsional terbuka maupun sistem pemilihan umum proporsional tertutup itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang menjadi kelebihan dari sistem proporsional terbuka menjadi kekurangan dari sistem pemilihan umum proporsional tertutup. Apa yang menjadi kelebihan dari proporsional tertutup menjadi kekurangan ataupun kelemahan dari sistem proporsional terbuka. Karena sistem pemilihan umum tidak ada yang sempurna. Nah, demikianlah penjelasan saya teman-teman. Jika ada pendapat berbeda dengan saya ataupun gagasan lain, silahkan sampaikan di kolom komentar YouTube saya. Thanks for watching, see you next video. Salam keadilan.